Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi Permana, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan pemeriksaan fisik pada rongga toraks, ya, sebagai LKK dari blok 13, ya. Seperti biasanya, sebelum kita melakukan tindakan, ya, atau pemeriksaan, kita harus yang pertama memperoleh izin dari pasien, ya, dan inform consent dari pasien menerangkan apakah tujuan pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, dan dari mana akan dilakukan, ya, dan tujuannya apa yang kita harapkan dari pemeriksaan tersebut, ya. Pada pemeriksaan torak itu terbagi atas inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, ya. Jadi pada kesempatan ini karena kita lagi musim pandemi COVID, ya, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien juga kita harus melihat kira-kira pasien tersebut penyakitnya apa, kira-kira apakah ada kecenderungan dia misalnya mengalami dugaan infeksi COVID, ya, sehingga kita harus melengkapi diri kita dengan APD, alat pengaman diri yang sesuai dengan kondisi pasien yang akan kita periksa, misalnya APD level 2 atau bahkan APD level 3, gitu, ya. Jadi ini pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisiknya pada manekin, ya. Sehingga langsung kita mulai aja. Itu pertama kita melakukan inspeksi, ya. Maaf ya Bapak Ibu, kita lakukan pertama pada laki-laki misalnya kita buka permukaan dadanya, ya, pada inspeksi, ya. Sebaiknya kita lakukan dari ujung kaki, ya, inspeksi. Kita bisa melihat, ya, dari torak itu atau dada secara statis, ya. Statis itu berarti inspirasi dan ekspirasi normal, bahwa apakah ada sisi dari bagian toraks atau hemitoraks kanan atau kiri yang tertinggal, ya. Sehingga apabila tertinggal itu bisa dikatakan dia mengalami gangguan atau kelainan. Terus apakah pada permukaan toraks itu ada misalnya benjolan, ya, atau misalnya venektasi, atau ada peteki, ya, atau deformitas yang bisa menunjukkan ke arah suatu penyakit, ya. Itu secara statis. Dan secara dinamis pasien bisa kita instruksikan untuk melakukan tindakan misalnya inspirasi dalam, ya, ekspirasi dalam, ya. Dilihat pada saat dia melakukan tindakan tersebut, ya, apakah ada sisi-sisi bagian toraks yang mengalami ketertinggalan dibandingkan bagian yang lain, ya. Itu secara inspeksi secara statis dan dinamis, ya. Terus pada pemeriksaan fisik berikutnya yaitu palpasi. Palpasi ini kita melakukan pemeriksaan yaitu dengan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan stem velitus, ya, atau velitus raba, ya. Pada pemeriksaan ini, pada prinsipnya adalah kita melihat bagaimana hantaran udara, ya, yang dihasilkan dari saat pasien mengeluarkan suara, misalnya suara pasien bisa diinstruksikan dengan mengucapkan kata 77 atau 99, ya. Dengan begitu tangan kita letakkan di permukaan toraks atau permukaan dada pasien, ya, dan pasien diinstruksikan untuk berkata 99 atau 77, ya, dan kita bandingkan antara kanan dan kiri bagaimana hantaran yang ditimbulkan pada saat pasien berkata 77 atau 99 tersebut, ya. Nah, sambil pasien disuruh menginstruksikan itu, pasien yang bilang 77 99, ya, setelah selesai pasien itu bilang kata tersebut, kita bisa memindahkannya dari atas ke bawah. Ibu bilang 77, ya, 77. Kita bisa silangkan untuk membandingkan kanan dan kiri sampai ke bawah, ya. Kita bandingkan, ya, kanan dan kiri 77, ya, sampai ke bawah permukaan toraks perbatasan dengan abdomen, ya. Nah, jadi pada pemeriksaan stem velitus tersebut, ya,
kita bisa melihat apakah ada stemphremetus yang misalnya yang meningkat atau ada yang menurun ya. Jadi stemphremetus yang meningkat biasanya pada penyakit-penyakit di mana terjadi adanya infiltrat atau eksudat pada alveolus, misalnya pneumonia ya, ada kavitas ya di paru, biasanya stemphremetusnya akan meningkat atau mengeras. Bila stemphremetusnya menurun, biasanya pada kelainan seperti efusi pleura, hidrotoraks atau pneumotoraks. Nah, itu setelah kita lakukan pemeriksaan palpasi, kita bisa lakukan pemeriksaan perkusi ya. Pemeriksaan perkusi itu sama tadi, pada permukaan torak itu biasanya kita perkusi, yaitu kita perkusinya biasanya harus simetris ya, dan sisi kanan dan sisi kiri harus kita periksa. Kita periksa ya. Nah, kita periksa kanan dan kiri, kita bandingkan antara kanan dan kiri. Nah, kita zigzag ya. Nah, kita bandingkan antara kanan dan kiri, apakah ada kelainan ya. Suara yang normal itu kita lakukan perkusi pada permukaan toraks adalah suaranya sonor ya. Jadi suara sonor itu apabila konsentrasi udara di paru dibandingkan yang padat lebih tinggi sehingga menghasilkan suara sonor. Apabila dia ada cairan atau massa, bisa saja berubah menjadi redup ya atau pekat ya. Nah, ini kita periksa dengan zigzag seluruh lapang paru ya, jangan ada yang ketinggalan ya, sampai ke bawah ke batas antara permukaan torak dengan permukaan abdomen ya. Dan juga kita perlu untuk melihat batas antara paru dengan hati ya. Biasanya kita lakukan pemeriksaan tersebut yaitu pada garis mid clavicula dextra ya, kita lakukan dan juga biasanya pasien kita instruksikan untuk inspirasi maksimal ya. Apabila dengan inspirasi maksimal biasanya diafragma dari pasien tersebut akan menurun ya, sehingga istilahnya hati itu juga akan menurun ya, sehingga biasanya batas paru dan hati akan turun sekitar 10 cm atau 2 selaiga dari saat ekspirasi ya. Jadi kita misalnya kita lakukan ke bawah ya, garis mid clavicula, jadi kira-kira sampai selaiga 6 ya. Nah, biasanya masih terdengar sonor ya. Nah, itu saat inspirasi maksimal. Habis itu pasien bisa selanjutnya disuruh lepaskan inspirasi tersebut ya. Nah, biasanya dan kita lakukan inspirasi, lakukan perkusi lagi ya, ke atas kita jarak 2 selaiga. Nah, kalau apabila terjadi perubahan ya, yang tadinya sonor menjadi redup ya, berarti disitulah batas peranjakan paru dan hepar ya. Nah, itu batas paru, hati dan hepar, batas paru dan hati ya. Nah, setelah kita melakukan perkusi itu ya, kita bisa melihat kira-kira apabila ada perubahan dari misalnya suara paru yang normal, misalnya sonor menjadi hipersonor atau lebih banyak kandungan udaranya, berarti ada gangguan yang menyebabkan hal tersebut, misalnya kondisi pneumotoraks, atau misalnya suaranya menjadi redup, misalnya itu efusi pleura, atau misalnya hidrotoraks, atau misalnya menjadi pekak. Nah, pekak itu biasanya adalah adanya massa di rongga toraks ya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan auskultasi ya. Pemeriksaan auskultasi kita lakukan, jadi prinsipnya sama dengan pemeriksaan perkusi tadi, bahwa kita lakukan secara simetris ya, baik kanan dan kiri, tidak boleh ada daerah auskultasi di rongga dada yang tertinggal ya. Pasien disuruh kita inspirasi dan ekspirasi ya. Jadi suara nafas yang normal itu adalah suara nafas vesikuler namanya. Jadi vesikuler itu adalah inspirasi lebih panjang 3 kali dibandingkan ekspirasi ya. Itu suara nafas yang normal ya. Dan juga suara nafas tambahan yang tidak normal, ada suara nafas bronkial atau vesikulobronkial atau bronkofesikuler. Jadi suara bronkial itu hampir sama antara inspirasi dan ekspirasi. Ya, kalau bronkofesikuler suara ekspirasi lebih banyak pada inspirasi. Nah, ini kita lakukan pemeriksaannya zigzag ya. Semua daerah paru harus
harus terperiksa. Dan juga ada namanya suara nafas tambahan itu, ada suara nafas rongki atau wheezing ya. Rongki itu ada rongki basah di mana adanya lendir pada saluran nafas, misalnya bronkiolus ya. Nah, atau wheezing itu adanya bronkokonstriksi ya, sehingga menimbulkan suara mengi ya. Nah, itu adalah suara nafas tambahan. Nah, setelah kita misalnya ketemukan misalnya ada rongki di daerah torak, kita harus deskripsikan ya, rongki itu apakah rongki basah atau rongki kering ya, dan di daerah mana, misalnya basal paru atau pada daerah apek paru, yang dimana kita temukan suara nafas tambahan tersebut ya. Nah, terus habis itu kita selesai melakukan pemeriksaan di sisi anterior pasien ya. Nah, kita juga lakukan pemeriksaan fisik pada sisi posterior ya, di belakang pasien ya, di punggung ya. Nah, jadi kita bisa instruksikan, biasanya pasien itu bisa misalnya dia duduk ya. Jadi pemeriksaan sekarang kita lakukan dari sisi posterior dari pasien. Pasien bisa disuruh duduk ya, atau tadi miring ke kanan atau miring ke kiri apabila pasien tidak bisa duduk ya. Dari sisi posterior ya, kita mulai kembali seperti tadi pemeriksaan permukaan anterior, yaitu inspeksi dilihat secara statis ya, apakah ada benjolan atau peteki atau purpura ya, atau penetrasi pada punggung pasien tersebut ya. Dan secara dinamis pasien bisa diinstruksikan untuk inspirasi atau ekspirasi, dan dilihat apakah ada dari sisi torak kanan atau torak kiri yang mengalami ketinggalan dibandingkan sisi yang satunya. Dan secara palpasi ya, palpasi kita sama tadi melakukan pemeriksaan stem fremitus namanya, atau taktil fremitus. Pasien bisa diinstruksikan untuk menyebutkan 77 atau 99 ya. Kemudian kita letakkan kedua tangan kita begini, lalu tangan itu bisa kita gerakkan dari atas ke bawah ya, misalnya menyilang begini, begini ya. Nah, kita silang, kita membandingkan antara kanan dan kiri ya, apakah ada perbedaan dari stem fremitus kanan dan kiri, apakah ada stem fremitus yang menunjukkan peningkatan dibandingkan sisi yang sebelahnya, apakah ada yang mengalami penurunan dibandingkan sisi sebelahnya. Habis itu kita melakukan pemeriksaan perkusi ya, pemeriksaan perkusi. Nah, kita lakukan pemeriksaan dari kanan dan kiri ya. Kita lakukan zigzag ya. Jangan sampai ada yang tertinggal permukaan toraknya, kita perkusi ya. Jadi pada permukaan posterior kita tidak lagi memeriksa akar batas paru dan hepar ya, tapi kita hanya membandingkan sisi kanan dan kiri, apakah ada yang mengalami perbedaan suara, perbedaan perkusi, apakah sonor atau hipersonor, teredur atau bukan. Nah, pada auskultasi kita sama tadi prinsipnya dengan perkusi. Pasien disuruh inspirasi dan ekspirasi, dilihat apakah suara nafas pasien suara nafas yang normal vesikuler ya, apakah timbul suara nafas tambahan yaitu rongki, wheezing ya, rongki basah atau rongki kering, kita periksa ya, kanan dan kiri tidak ada yang tertinggal ya. Karena kita bisa melihat atau mendeteksi apabila ada bagian torak yang mengalami kelainan ya. Sekian dulu. Jadi setelah selesai ya, kita bisa menginformasikan ke pasien ya, apabila pada pemeriksaan fisik kita apa yang didapatkan gitu ya. Nah, dan dari pemeriksaan fisik itu dihubungkan dengan analisis, maka kita bisa menghasilkan suatu diagnosis kerja penyakit. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita suruh duduk pasiennya, lakukan kita lakukan periksa dari mata, atau bisa aja kita lakukan pemeriksaan dimiringkan ya. Pasiennya miring ya. Nah, pasiennya miring sampai ke sisi sana ya. Kita periksa dari sisi belakangnya ya. Nah, jadi
Pemeriksaannya pada garis besarnya sama pada sisi posterior ya, sama pada sisi anterior tadi. Jadi kita secara inspeksi misalnya melihat secara statis dan dinamis apakah ada kelainan, apakah pada inspeksi itu ada misalnya benjolan atau massa yang kelihatan di belakang, apakah ada penetrasi, ada peteci ya. Terus secara statis atau dinamis. Nah, dinamis pastinya disuruh inspirasi dan inspirasi apakah ada sisi yang tertinggal dari pernapas dari sisi torak kanan dan kiri ya, dan palpasi juga kita bisa lakukan pemeriksaan sama seperti di sisi anterior, yaitu pemeriksaan stem fremitus ya, yang dilakukan dari atas sampai ke bawah dan pasien sambil bicara 77 atau 99 ya. Yang kita melihat apakah stem fremitusnya ada perbedaan antara kanan dan kiri, apakah ada yang stem fremitusnya meningkat, apakah ada yang stem fremitusnya menurun ya. Dan juga pada pemeriksaan perkusi di sisi posterior sama juga kita lakukan pemeriksaan dari sisi atas, kanan dan kiri secara zigzag ya, tidak ada yang tertinggal. Dilihat apakah ada daerah-daerah yang perkusinya mengalami perubahan, misalnya dari sonor, misalnya menjadi hipersonor atau menjadi redup atau menjadi peka ya. Nah, kita harus mendeskripsikan di mana letak kelainan tersebut, misalnya pada basal paru yang mengalami perubahan perkusi tersebut. Terus auskultasi juga begitu sama dengan luka anterior, kita lakukan luka posterior ya. Nah, kita lakukan secara zigzag tadi kanan dan kiri ya sampai bawah. Kita lihat apakah ada suara nafas tambahan ya di luar suara nafas vesikular yang normal ya. Jadi mungkin sekian dulu dari pemeriksaan fisik tersebut ya, kita bisa melihat apakah gangguan ya atau kelainan yang kita dapatkan dari pemeriksaan fisik ya. Dan apabila kita hubungkan dengan anamnesis ya, kita bisa meningkatkan suatu diagnosis kerja ya. Nah, itu dari diagnosis kerja itulah kita bisa merencanakan pemeriksaan penunjang apa yang mau kita rencanakan pada pasien tersebut. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.